Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani hari-hari Anda, aktivitas Anda, kegiatan Anda, dan teman-teman bisa langsung akses langsung ya di YouTube tersimpan. Seperti itu. Jadi, memang kita sering berbagi atau sharing-sharing tentang parenting, motivating, ataupun coaching. Dan ada juga sesi dunia pendidikan, karena kita juga expertise di bidang pendidikan juga. Dan juga sesi untuk melayani masyarakat, yaitu sesi Q&A. Nah, bagi siapapun yang mau bertanya silahkan langsung saja. Di link deskripsi di bawah sini sudah ada semuanya. Itu ada link Gmailnya juga dan ada link WA dan Telegramnya juga. Jadi kalau yang sesi Q&A ini memang kita khususkan untuk konsultasi, ya bukan konsultasi online juga sih ya, seperti kayak kita memberikan opini atau yang mencari second opinion atau mencari sebuah tanggapan gitu, atau misalnya sebuah sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan gitu. Jadi silakan langsung ditanyakan terkait apapun itu, silakan langsung ditanyakan, nanti kita akan bahas dan nanti kita akan bahas. Nah, jika bertanya lewat email, pasti kita akan mengumumkan atau misalnya memberitahukan bahwa video yang dijadikan kontennya itu lewat email juga, karena jarang sih memang ada yang mencantumkan nomor telepon ya. Biasanya email doang gitu, tidak ada cantumkan nomor telepon. Jadi kita pun akan membahasnya atau membalasnya lebih tepatnya ya di email juga. Jadi nanti kalau misalnya sudah tayang nih pertanyaannya atau yang ditanyakan sudah tayang, nanti kita akan beritahu lewat email seperti itu ya. Jadi jangan malu-malu, langsung tanyakan saja. Dan kalau misalnya teman-teman semuanya atau viewer semuanya di rumah suka mendengarkan radio atau misalnya hanya suara saja, kita juga tersedia di Spotify. Spotify itu seperti radio online, ada juga di situ, musik juga ada juga di situ. Dengan kata kunci Beyond Education Podcast, teman-teman bisa mendengarkan suara kita seperti itu. Jadi bagi yang ini mah, seperti bagi orang yang nggak suka lihat nonton di layar lama-lama gitu, sambil kerja sambil apa, bisa didengar di Spotify saja, didengar suaranya saja sudah bisa dilakukan. Dan di iPhone juga sudah tersedia di iTunes dan juga di Apple Podcast. Di searching aja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, nah maka langsung bisa mendengarkan suara kita berdua. Berdua dengan siapa nih? Dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana persiapan Lebaran nih Pak? Persiapan Lebaran nggak ada yang perlu dipersiapkan. Iya sih, biasanya kan momen-momen Lebaran itu tuh momen-momen kumpulnya keluarga Pak. Ya biasanya itu ya yang menjadi tradisi ya. Iya, anak-anak minta THR. Bocah-bocah gitu kan, bagi-bagi 2000 terus keluarga juga pada kumpul, gitu kan, yang dari mana biasanya kumpul keluarga sudah menjadi tradisi ketika hari raya gitu ya kan? Ya karena jadi ajang silaturahmi juga ya, saling maafkan. Dan ada juga mungkin ada yang bawa anaknya. Mungkin kita juga nggak tahu nih saudara kita, kita punya saudara ternyata. Selama ini kemana gitu kan, nggak ada di radar gitu. Tiba-tiba ada bawa anak kayak gitu kan, kita nggak tahu dia nikah atau gimana gitu. Terus sering kumpul biasanya tuh yang punya anak, ibu-ibu terutama tuh, ngerumpi gitu kan. Tapi terkadang kumpulnya itu terkadang juga nih, ini mah sesekali aja sering membicarakan tentang anaknya. Gitu kan, anaknya misalnya udah kelas berapa, terus udah sekolah di mana, biasanya kayak gitu kan, tanya-tanyaan. Normal ya. Terus yang nggak normal itu kadang aku bisa mendengar seperti ini, pakai anaknya itu dibandingkan, atau misalnya tiba-tiba anaknya itu tuh lihat dong anak si ini misalnya, padahal saudaranya sendiri, sekarang dia udah ranking 1, ranking 2 ya kan, kamu kok nggak bisa ranking 2, ranking 1 gitu. Terus jadi kayak kumpul keluarga tuh jadi sebuah momen ajang pertunjukan anak gitu. Iya benar. Jadi kayak momen yang menegangkan juga sih terkadang ya, karena kayak ajang pencari bakat. Gitu. Jadi kayak dibanding-bandingkan anak itu, terus kadang unjuk kebolehan anak gitu kan, seperti itu. Benar. Nah, aku menurut juga di situ ada yang harus kita diskusikan nih terkait itu gitu, terkait penting banget anak itu ketika kumpul keluarga, bagaimana sih orang tua itu dalam mengelola anak gitu, dan bagaimana cara orang tua agar tidak terlalu banyak menuntut sama anak. Biasanya kan anak kalau udah
dituntut nggak mau gitu ya. Misalnya kamu harus kayak si ini, kamu harus kayak si ini tuh, lihat pinter tuh, kamu harus tes di sini tuh, si ini juga pinter tuh kayak gitu. Iya. Gimana tuh Pak? Benar. Jadi kadang ajang pertemuan keluarga ya, yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi, mendekatkan kita kepada anggota keluarga kita yang lain. Akhirnya ini menjadi ajang kita memamerkan prestasi anak-anak kita. Karena kita senang gitu kalau kita sebagai orang tua bisa mengalahkan prestasi anak orang lain. Iya. Nah, di sini kan sebenarnya niat saya sudah jelek gitu. Kok bisa kita di ajang pertemuan keluarga, bukannya kita berusaha untuk mengakrabkan diri, lebih mengenal lagi siapa keluarga kita, tetapi malah kita jadikan itu sebagai ajang unjuk gigi gitu. Ini keluarga kita nih, kita nih keluarga yang berhasil gitu, misalnya. Anak kita tingkat nasional gitu. Ya itu tuh bicara itu. Nah, di sini kan akhirnya kita nggak sadar apa dengan cara kita seperti itu kita membuat orang lain itu nggak nyaman gitu. Benar. Dengan ucapan-ucapan kita. Kayak flexing gitu ya, mirip-mirip flexing gitu. Iya, rada-rada gitu. Apakah ini sudah jadi tradisi juga gitu kan? Flexing di dalam keluarga gitu kan. Iya. Nah, di sini kita harus berpikir ulang gitu. Jangan sampai ini di momen acara pertemuan keluarga yang seharusnya kita lebih merasakan adanya kehangatan di dalam keluarga kita. Kita jadi lebih tahu siapa sih keluarga kita. Karena kan selama ini mungkin hanya pas lebaran aja kita kumpul. Kan banyak hal yang lain gitu yang bisa dibicarakan gitu kan. Kenapa harus jadi ajang pamer? Nah, di sini kalau yang saya lihat orang tua itu sepertinya punya niat yang baik di awal, ingin agar anaknya itu memiliki rasa percaya diri gitu. Karena mereka kan dibangga-banggakan gitu, prestasinya di depan orang banyak. Betul. Tetapi kita nggak sadar gitu, apakah anak kita ini merasa nyaman juga nggak? Karena ada yang malu juga ya Pak. Iya. Mama jangan ngomong dong gitu. Benar. Gitu juga kan. Jadi biarkanlah itu jadi privasi aja gitu ya. Benar. Setelah itu apakah orang lain juga merasa nyaman nggak dengan sikap kita? Dengan sikap kita yang seperti itu. Seharusnya kan kita berpikir ke arah sana gitu. Bukan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Apalagi kita harus belum memikirkan anaknya ya Pak. Benar. Nah ini akan lebih membebani perasaan anak-anak kita. Karena belum tentu loh mereka nyaman gitu di pamer-pamerin prestasi mereka. Dibanding-bandingin apalagi dibanding-bandingin. Kan mereka juga akhirnya melihat bahwa kok orang tua saya ini seperti ini gitu. Padahal saya nggak meminta gitu agar prestasi saya ini digembar-gemborkan. Nah di sini kan seharusnya orang tua sadar bahwa tidak setiap anak gitu menginginkan hal yang sama dengan orang tuanya. Nah di sini kan kita ya sepertinya tidak mau melihat gitu situasi dan kondisi itu dengan jernih gitu. Kita selalu menyamakan bahwa orang lain itu harus seperti kita. Nah seharusnya kan orang tua sadar bahwa ketika kita memamerkan prestasi anak, apakah anak kita akan selalu memiliki prestasi yang sama? Iya betul. Apalagi pas anak kita tidak mendapatkan momentumnya gitu, mendapatkan prestasi yang seperti biasanya, malah jadi beban ya ke anaknya. Jadi beban buat anak. Jadi tuntutan anak gitu ya. Iya. Akhirnya kan ketika anak pas tidak berprestasi, anak nyaman nggak kalau diajak ke acara keluarga? Jadi kayak malu gitu. Iya. Mungkin orang tuanya juga tanpa mereka sadari mereka juga akan malu gitu. Nah ini kan akhirnya kita jadi bahan ledekan keluarga kita yang lain.
oh ini nih si tukang pamer nih, apa nih mau dipamerin gitu kan? Iya, anaknya. Kita nggak sadar gitu, kita jadi bahan olokan keluarga kita sendiri. Iya, tapi kalau dipikir fisik kasihan juga tuh anak ya. Jadi anak itu sebagai alat ambisinya orang tua ya. Benar. Jadi kalau orang tua misalnya, kamu harus belajar, kamu harus pintar karena nanti perkumpulan keluarga kamu harus ada prestasi. Kamu habis segitunya gitu. Iya. Berbilang segitunya kan, jadi anak itu dituntut untuk mengikuti ambisi orang tua. Iya. Gitu. Itu gimana Pak tentang itu Pak? Tentang ambisi orang tua yang dipaksakan ke anak gitu. Kalau menurut saya itu nggak sehat gitu. Karena kan orang tua kalau sampai memaksakan ambisinya kepada anak, apakah orang tua kalau jadi anak mau diperlakukan seperti itu juga? Enggak juga sih kayaknya. Iya. Karena kan ya kayak saya sendiri gitu, misalnya saya sebagai anak, terus dipaksa gitu sama orang tua saya, nah kamu harus seperti ayah ya, ayah dulu ini selalu ranking 1 loh waktu di sekolah, kamu jangan sampai bikin malu nama ayah ya. Waduh, kalau seperti itu kan bukannya cara yang baik untuk memotivasi anak kita, malah anak kita semakin terbebani lagi dengan nama baik ayah kita gitu kan. Nah, seharusnya kan orang tua itu bijak gitu, bahwa setiap manusia itu nggak sama gitu. Setiap manusia itu pasti dibekali oleh strength-nya mereka masing-masing gitu. Siapa tahu memang kita sebagai orang tua memiliki prestasi di bidang akademik misalnya, tetapi kan belum tentu anak kita juga akan sama. Siapa tahu anak kita ini memiliki strength di bidang yang lain. Misalnya anak kita memiliki strength di bidang seni gitu, kan seharusnya itu kita hargai juga. Betul. Masa sih kita baru bisa menghargai prestasi anak kalau anak kita berprestasi hanya di bidang akademis gitu? Ya, atau sama kayak kita gitu misalnya. Iya, atau sama seperti kita. Iya, patokannya jadi kita jatuhnya. Dulu mama juara kelas matematika mama 9, baru kita puji kalau seperti itu kan jadi baru kita puas gitu. Nah, tetapi kan kita nggak sadar gitu, dengan cara didik kita seperti itu membuat anak semakin terpuruk. Karena dia mengalami kesulitan gitu untuk menyamai prestasi kedua orang tuanya. Untuk memenuhi ambisi orang tua. Benar. Sebenarnya kan anak juga ingin didengar gitu oleh orang tuanya. Kita ini maunya apa sih gitu. Siapa tahu dengan orang tua mau mendengar apa yang menjadi keinginannya anak, akhirnya anak bisa mengeluarkan maksud dan keinginannya gitu pada orang tuanya. Jadi bisa mengutarakan itu gitu. Benar. Misalnya anak ingin orang tuanya mendukung dia di bidang yang dia suka gitu. Betul. Akhirnya ketika orang tuanya mau mendengarkannya, orang tuanya tahu cara apa yang harus dia gunakan gitu untuk mendukung keinginan anak-anaknya. Dan itu ya sudah jelas itu pasti disukai anak ya. Benar. Jadi lebih dekat gitu dengan orang tua sama anak tuh. Benar. Dibanding anak diberikan ambisi orang tua, disuruh ini suruh itu, kalau salah dimarahin. Benar. Ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih orang tua tetap memaksakan ambisinya kepada anak, terus anak gagal dalam memenuhi ambisi kedua orang tuanya, akhirnya kan anak bisa ngomong ini kan sebaliknya gitu. Jadi siapa yang memiliki ambisi? Iya, siapa yang mau? Bukan saya yang mau. Iya kan gitu. Bukan keinginan saya. Iya. Ini kan keinginan ayah dan bunda. Iya, saya masuk sekolah ini karena kan kayak keinginan ayah dan bunda. Saya nggak ingin. Nah, jadi kan seperti itu, Bung. Kacau gitu. Kita saling menyalahkan. Orang tua malah ini memiliki prasangka yang buruk kepada anak karena anak tidak sesuai dengan ekspektasinya, sedangkan anak juga sama seperti itu juga bahwa orang tua yang tidak mau mendukung keinginannya malah memaksakan kehendaknya, dan akhirnya sudah hubungan orang tua dengan anak akan semakin renggang. Nah, ini kan yang jadi ujung permasalahannya gitu, yang kadang kita nggak sadar, kita terus melakukannya. Dan jeleknya lagi, sudah tahu nih kita kalau mau berpikir secara bijak aja, kita bisa mengetahui
apa cara terbaik gitu untuk memperbaiki hubungan kedua manusia ini gitu kan, antara orang tua dengan anak. Nah, tetapi kita kan senangnya malah mengadukan gitu permasalahan ini ke orang lain. Biasanya begitu. Kita curhat bahwa anak kita ini tidak bisa menuruti apa maunya orang tua. Anak kita ini senangnya melawan. Nah, akhirnya kan dengan cara kita seperti itu, kita tidak berusaha mencari tahu apa sih solusi dari masalah ini gitu. Iya, padahal kan kalau misalnya dipikir-pikir ya, ketika anak disupport gitu ya, tidak dipaksakan oleh ambisinya orang tua gitu ya. Orang tuanya PNS lah gitu kan, bukan PNS, maksudnya orang tuanya adalah pengusaha gitu. Memaksakan anaknya ingin jadi pengusaha. Padahal anaknya itu sukanya seni misalnya. Itu kan jadi permasalahan. Ketika misalnya orang tua itu bisa berpikir, dia bisa mensupport si anak ini dengan potensi seninya gitu kan, itu malah lebih menguatkan peran dia di masyarakat gitu ya, daripada harus mengikuti dia jadi pengusaha. Benar. Karena kan ya kita kadang mengukur kesuksesan itu harus sesuai dengan kacamata kita. Materialis. Kayak gitu ya. Akhirnya ketika kita tidak menemukan hal yang sama, kita anggap hal itu salah. Betul. Nah, akhirnya kan dengan cara kita seperti itu, kita selalu merendahkan orang lain gitu. Apalagi dia anak sendiri gitu. Kamu tahu nggak, nak? Ayah seumur kamu itu udah bisa beli mobil sendiri loh. Nah, iya tuh. Sering ngomong kayak gitu kan. Akhirnya kan anak jadi semakin melihat sosok ayahnya ini kok nggak seideal yang dia inginkan gitu. Kok ayah saya ini selalu memaksakan gitu kan, apa maunya dia gitu. Ya memang saya tidak seperti ayah. Terus kenapa memang? Ya, pertanyaan itu ya. Cerdas gitu. Apakah saya ini mentang-mentang saya anaknya ayah, saya harus menjadi kembarannya ayah? Iya. Nah, akhirnya pas orang tua dibegitukan,